Kenapa Gen Z kemudian? Lo pernah bangun tidur tiba-tiba happy banget, terus gak lama kemudian udah bad mood lagi tanpa alasan yang jelas. Terus tiba-tiba semangat lagi karena lihat promo diskon. Well, kalau iya, lo gak sendirian, karena ini emang penyakit kita sebagai Gen Z. Tapi sebenarnya kenapa sih kita ini kemudian banget? Apa karena kurang tidur? Terlalu banyak mikirin crush yang gak peka? Atau ada alasan ilmiahnya? Yuk kita bahas. Overstimulasi informasi adalah kondisi ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dari lingkungan, sehingga melebihi kapasitas otak untuk memprosesnya. Overstimulasi juga dikenal sebagai sensory overload. Sekarang coba cek screen time lo. Berapa jam yang udah lo habisin sehari? 5, 6, 7? Lebih dari itu? Kalau iya, kurang-kurangin dah kata gue mah. Apa yang paling sering lo buka? Sosial media, Instagram, TikTok, Twitter? Mengambil data yang gue himpun dari Goodstat, rata-rata Gen Z di Indonesia ngabisin waktu lebih dari 3 jam berhari untuk mengakses media sosial. Meskipun begitu, mengakses media sosial masih berada pada peringkat kedua dalam aktivitas yang biasa Gen Z lakuin ketika mengakses internet. Menurut laporan tersebut, chattingan atau saling mengirim pesan masih menjadi aktivitas paling rutin dilakuin oleh Gen Z ketika mengakses internet. Kita tiap hari dibombardir sama berita, TikTok viral lah, gosip seleb, meme absurd. Otak kita jadi kayak RAM HP murah, terlalu banyak ngebuka aplikasi hingga akhirnya bikin HP jadi nge-lag. Hasilnya, mood gampang berubah karena kita terlalu banyak mikirin hal random dalam satu waktu. Overstimulasi ini bikin kita susah fokus, gampang lelah, dan bikin mood jadi naik turun. Belum lagi, kita sering merasa ketinggalan kalau nggak update. Padahal, nggak semua informasi itu penting buat kita. Jadi, penting banget buat kita untuk mulai memfilter informasi yang masuk dan atur waktu kita di dunia maya. Batasin waktu lo buat scrolling media sosial dan alihkan perhatian ke aktivitas lain yang lebih produktif. Contohnya kayak nyobain resep masakan, ikut kursus bikin kue, nyobain hal baru yang belum pernah lo coba sebelumnya, dan bergaul dengan teman-teman di real life. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosional kita, serta mengurangi resiko mood swing yang sering kita alami. Kita hidup di era di mana semua orang kelihatan sukses di sosial media. Ada yang kaya di umur 20, ada yang kerja di perusahaan top, ada yang udah jadi seleb TikTok. Dan kita masih bingung mau makan apa siang ini. Selain itu, standar kecantikan dan penampilan yang ditampilkan di media sosial sering bikin kita merasa nggak cukup. Filter dan editing bikin kita ngerasa harus sempurna, padahal kenyataannya nggak begitu. Kita bisa kok buat cuek dan ngelakuin hal-hal yang kita suka tanpa harus peduliin orang lain. Perasaan gak cukup ini mempengaruhi mood kita, apalagi kalau kita terus-terusan bandingin diri sama orang lain. Ekspektasi yang tinggi ini juga bikin kita sering ngerasa kurang. Ujung-ujungnya, stres, overthinking, terus mood jadi naik turun kayak roller coaster. Ngapa jadi malah nyanyi anjir? Jujur, kapan terakhir kali lo tidur cukup? Atau mana yang lebih sering lo konsumsi, kopi atau air putih? Kurang tidur juga berdampak pada emosi kita. Kita cenderung menjadi lebih mudah tersinggung dan rentan terhadap stres. Saat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, cobalah melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau mendengarkan musik sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres. Selain itu, kita juga sering lupa buat istirahat dari media sosial. Padahal, sometimes yang kita butuhin cuma break sejenak. Jadi kesimpulannya, kalau lo orang yang kemudian, mungkin itu bisa disebabkan karena otak lo terlalu banyak informasi, ekspektasi sosial yang bikin overthinking, kurang tidur, dan kurang peduli sama diri lo sendiri. Jangan biarin jiwa lo terperangkap dalam raga yang gampang buat dipengaruhi oleh hal-hal lain. Jadilah diri lo sendiri. Gimana? Apa kalian punya opini lain tentang topik ini? Tulis di kolom komentar. Jadi, mulai sekarang coba deh kurangin scroll-scroll media sosial sebelum tidur.
Kurang-kurangin bandingin diri lo sama orang lain. Dan yang paling penting, tidur yang cukup. Sekian dari gue, temennya Genzi. Kalau lo ngerasa relate sama topik kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang juga mudian. Sampai jumpa di video selanjutnya.